Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak sekali kenikmatan kepada kita semua. Alhamdulillah, di tempat yang mulia ini insyaallah taala di malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kita dalam pembahasan kitab Al-Usulul Thalathah, yang mana insyaallah ta'ala kita akan memulai dari al-aslul awal, yaitu ma'rifatullah. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala mengatakan, fa idza qila lak mal usulul thalathatu allati yajibu 'alal insani ma'rifatuha, apabila ditanyakan kepadamu apakah tiga landasan pokok yang wajib diketahui oleh setiap manusia, maka jawabannya faqul ma'rifatul 'abdi rabbahu wa dinahu wa nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Jawabannya adalah tiga landasan pokok itu adalah: yang pertama, mengenal Allah Subhanahu wa taala, kemudian mengenal agamanya dan mengenal nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pembahasan yang sebelumnya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala menjelaskan bahwasanya seluruh manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah telah perintahkan mereka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian beliau di sini menjelaskan bahwasanya sebuah ibadah tidaklah akan terlaksana kecuali apabila tercapai tiga perkara. Sebuah ibadah tidaklah akan tegak kecuali dengan terpenuhi tiga perkara. Yang pertama adalah ma'rifatul ma'budil ladzi tuj'alu lahul ibadah, yaitu mengenal zat yang disembah, mengenal zat yang ditujukan kepadanya suatu ibadah. Dan yang kedua adalah mengenal sosok yang menyampaikan ibadah tersebut, yang menyampaikan bagaimana seseorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah mengetahui tata cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tiga perkara ini adalah tiga landasan pokok yang telah disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Yang pertama adalah berkaitan dengan mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal zat yang ditujukan kepadanya ibadah. Kemudian yang kedua adalah berkaitan dengan mengenal nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang beliau
menyampaikan, mengajarkan bagaimana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang ketiga adalah mengenal atau mengetahui tata cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu di sini disebut dengan mengenal agama Allah Subhanahu wa taala yang di dalamnya terdapat petunjuk dan pedoman bagaimana seseorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa dalil dari usul tsalatsa ini? Apa dalilnya? Kenapa kita harus mempelajari tiga hal pokok ini? Mengenal Allah Subhanahu wa taala, kemudian mengenal nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mengenal agamanya. Apa dalilnya? Dalilnya adalah seluruh ayat, seluruh hadis yang menunjukkan perintah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka di dalamnya terkandung perintah untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang disembah. Setiap ayat ataupun hadis yang memerintahkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka di dalamnya juga ada perintah untuk mengenal nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan setiap ayat maupun hadis yang menunjukkan perintah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka di dalamnya juga mengandung perintah untuk mempelajari tata cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum, wahai sekalian manusia, sembahlah Tuhan kalian, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Dan di dalam ayat wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, dan sembahlah Allah Subhanahu wa taala dan janganlah kalian mempersekutukannya. Ketahuilah bahwasanya di dalam ayat-ayat di atas terdapat perintah untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang disembah. Di dalamnya juga ada perintah untuk mengenal nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyampaikan kepada kita bagaimana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di dalamnya terdapat perintah untuk mempelajari bagaimana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala melanjutkan, fa idza qila lak man rabbuk, apabila engkau ditanya siapakah Tuhanmu, siapakah Rabbmu, faqul rabbi Allahu alladhi rabbani wa rabba jami'al alamin bi ni'matihi wa huwa ma'budi laisa li ma'budun siwah. Maka jawabannya adalah, dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah memeliharaku dan memelihara seluruh alam semesta bini'matihi, dengan nikmat-nikmatnya, wa huwa ma'budi laisa li ma'budun siwah, dan dialah zat yang aku sembah dan tidak ada sesuatu yang disembah dari selain Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, Rabbul alamin, yang memelihara alam semesta. Wa kullu man siwallahi alam wa ana wahidun min dzalikal alam. Semua dari selain Allah Subhanahu wa taala adalah alam,
dan aku adalah salah satu dari alam tersebut. Fa idza qila lak bima arafta rabbak, apabila engkau ditanya dengan apa engkau mengenal Rabbmu, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, maka katakanlah bi ayatihi wa makhluqatihi, aku mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala dengan tanda-tanda dan makhluk-makhluknya. Wa min ayatihi al-lailu wan-naharu wasyamsu wal-qamar wa min makhluqatihi as-samawati as-sab' wa man fihin wal arduna as-sab' wa man fihinna wa ma bainahuma. Dan di antara tanda-tanda adalah al-lail wan nahar, adanya siang dan malam. Wasyamsu wal qamar, dan matahari dan bulan. Dan di antara makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala adalah adanya langit dan bumi. Dan apa saja adanya langit yang 7, dan apa saja yang berada di dalamnya, dan bumi yang 7 lapis, dan apa saja yang ada di dalamnya, wa ma bainahuma, dan apa yang ada di antara langit dan bumi. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, la khalqus samawati wal ardi akbar min khalqin nas. Sungguh penciptaan langit dan bumi adalah lebih besar daripada penciptaan manusia. Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman, wa min ayatihi al-lailu wan naharu wasyamsu wal qamar, dan di antara tanda-tandanya adalah siang dan malam, wasyamsu wal qamar, dan matahari dan bulan. La tasjudu lisyamsi wala lil qamari wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Janganlah kalian bersujud kepada matahari, janganlah kalian bersujud kepada bulan, akan tetapi bersujudlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakannya, apabila kalian benar-benar beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi 6 ayyam thumma istawa 'alal 'arsy. Sesungguhnya Rabb kalian, Tuhan kalian adalah Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan langit dan bumi di dalam 6 masa atau 6 hari. Kemudian dia beristiwa di atas arsy. Yughshil lailan nahara yatlubuhu hathitha. Siang menutup malam, Allah Subhanahu wa ta'ala menutup malam dengan siang yang mengikutinya secara cepat. Wasyamsa wal qamar wan nujuma musakhkharatin bi amrih. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan matahari dan bulan dan bintang-bintang yang tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala lahul khalq wal amr. Ketahuilah hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala penciptaan dan urusan. Tabarakallahu rabbul alamin. Maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabb semesta alam. War rabbu huwal ma'budu. Dan Rabb adalah dia yang berhak untuk disembah. Dalilnya adalah dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai sekalian manusia, sembahlah Tuhan kalian, Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Alladzi ja'ala lakumul arda firasya, yang telah menjadikan untuk kalian bumi yang terhampar. Was-samaa'a bina'ah, dan menjadikan langit sebagai bangunan. Wa anzala minas samaa'i ma'an,
dan menurunkan air dari langit. Fa akhraja bihi minats tsamarati rizqan lakum, yang mana dengannya Allah Subhanahu wa taala menumbuhkan tumbuhan buah-buahan sebagai rizki untuk kalian. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Maka jangan jadikanlah untuk Allah Subhanahu wa taala tandingan-tandingan sedangkan kalian mengetahuinya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pembahasan berkaitan dengan mengenal Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita sebagai manusia mengenal Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam mengenal Allah Subhanahu wa taala ada 4 perkara. Ada 4 perkara bagaimana seseorang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah mengetahui keberadaan Allah Subhanahu wa taala, yaitu meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ada. Yang pertama kali harus kita ketahui adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu maujud, ada. Dan yang kedua adalah mengetahui rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb segala sesuatu. Meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dialah yang menciptakan. Meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dialah yang memberi rizki. Dialah yang mengatur alam semesta. Dialah yang menghidupkan dan mematikan. Ini adalah rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah mengetahui uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Meyakini bahwasanya hanya Allah semata yang berhak untuk diibadahi. Yang ketiga adalah mengetahui uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dialah satu-satunya yang berhak untuk disembah, atau yang dikenal dengan tauhidul ibadah, ya, tauhid uluhiyah atau tauhidul ibadah, yaitu kewajiban memurnikan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Kemudian yang keempat adalah mengetahui nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang indah. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat-sifat yang maha tinggi. Jadi seorang mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan 4 perkara ini, yaitu mengetahui keberadaan Allah Subhanahu wa taala, meyakini bahwasanya Allah itu ada. Kemudian meyakini rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian meyakini uluhiyah Allah Subhanahu wa taala, dan yang terakhir adalah meyakini nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala menjelaskan bagaimana kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan biayatihi wa makhluqatihi, dengan tanda-tanda dan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala, maka di dalam
pembahasan ini, ya, mengenal Allah Subhanahu wa taala, hendaknya seseorang merenungi tanda-tanda kauniyah. Ya, tanda-tanda itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, tanda-tanda yang kauni atau tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang berupa ciptaannya, makhluknya. Dan yang kedua adalah tanda-tanda atau ayat-ayat asy-syar'iyyah yang berupa Al-Qur'an yang Allah Subhanahu wa taala telah turunkan. Sehingga seseorang di dalam mengenal Allah Subhanahu wa taala hendaknya dia merenungi ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang ini merupakan tanda-tanda kauniyahnya, dan juga mentadaburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, yaitu ayat Al-Qur'an yang telah diturunkan kepada kita semua. Di dalam Al-Usul Ats-Tsalatsah, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala memberikan contoh dari tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala. Wa min ayatihi al-lailu wan-nahar wasyamsu wal-qamar, dan seterusnya. Di sini beliau menyebutkan contoh tanda-tanda atau ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dengan memberikan contoh dari tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala atau tanda-tanda kauniyah. Mengapa beliau menyebutkan contoh dari tanda-tanda kauniyah dan beliau tidak menyebutkan tanda-tanda syar'iyyah atau ayat-ayat syar'iyyah? Maka jawabannya adalah yang pertama, bahwasanya tanda-tanda kauniyah atau tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala itu lebih nampak dan lebih jelas di dalam menunjukkan rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala itu lebih jelas dan lebih kuat di dalam menunjukkan rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga disebutkan, ya, pernah ditanyakan kepada seorang Arab Badui. Dia ditanya, bagaimana engkau mengenal Allah Subhanahu wa taala? Maka beliau mengatakan, samaun dzatu abraj, dengan adanya langit-langit yang memiliki bintang-bintang, wa biharun dzatu amwaj, dan lautan yang memiliki ombak-ombak, wa aradin dzatu fijaj, dan bumi yang memiliki jalan-jalan di dalamnya, ala tadullu 'alal wahidil qahhar, tidakkah itu semua menunjukkan tentang adanya zat yang Maha Esa, yang Maha menguasai? Ya, seorang Arab Badui memahami bahwasanya tanda-tanda ciptaan Allah Subhanahu wa taala ini menunjukkan akan adanya penciptanya. Kemudian yang kedua adalah bahwasanya tanda-tanda kauniyah, tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala itu diketahui secara umum, baik orang yang muslim maupun yang kafir, yang mukmin maupun yang kafir, yang baik maupun yang fajir. Semua orang mengetahui dan bisa melihat tanda-tanda kauniyah, tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di sini disebutkan contoh-contoh dari tanda-tanda kauniyah adalah yang pertama, karena tanda-tanda kauniyah lebih jelas di dalam menunjukkan rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, bahwasanya tanda-tanda kauniyah, tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala diketahui secara umum, baik orang yang beriman maupun yang kafir, yang baik maupun yang fajir.
Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala menjelaskan bahwasanya Ar-Rabb, zat yang menciptakan, zat yang mengatur alam semesta, yang memberikan rizki, menghidupkan dan mematikan, dialah yang berhak untuk disembah. Dialah satu-satunya yang berhak untuk disembah. Beliau mengatakan war-Rabbu huwal ma'bud. Dan Rabb itu dialah yang layak dan berhak untuk disembah. Dalilnya adalah dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum. Wahai seluruh manusia, sembahlah Tuhan kalian, Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan menciptakan orang-orang sebelum kalian. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyandingkan antara rububiyah dan uluhiyah. Rububiyah adalah di sini disebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan. Maka sembahlah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tauhid ar-rububiyah itu mengharuskan adanya atau dilaksanakannya tauhid al-uluhiyah. Dengan seseorang mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan, Allah Subhanahu wa taala yang mengatur alam semesta, Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rezeki, maka kita sebagai ciptaan Allah Subhanahu wa taala wajib menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala melanjutkan, wa anwa'ul ibadati allati amara Allahu biha mithlu al-islam wal iman wal ihsan. Dan macam-macam ibadah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, di antaranya adalah al-islam wal iman wal ihsan. Wa minhu ad-du'a wal khauf wal raja' wat tawakkul. Dan juga di antaranya adalah doa, khauf, raja, berharap, bertawakal, ar-raghbah, berharap, ar-rahbah, takut atau cemas, wal khusyu' wal khasyah, wal inabah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, wal isti'anah, memohon pertolongan, wal isti'adzah, meminta perlindungan, wal istighatsah, meminta pertolongan di saat sulit, wad dzabhu, dan menyembelih, wan nadhru, dan bernazar, wa ghairu dzalika min anwa'il ibadati allati amara Allahu biha. Dan yang selain itu dari macam-macam ibadah yang Allah Subhanahu wa taala telah perintahkan, semuanya adalah hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya adalah dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Sesungguhnya masjid-masjid adalah hanya milik Allah Subhanahu wa taala, fala tad'u ma'allahi ahada. Maka janganlah kalian meminta bersama dengan Allah Subhanahu wa taala kepada selainnya seorang pun. Faman sarafa minha syai'an li ghairillahi fahuwa musyrikun kafir. Maka barang siapa yang menyelewengkan suatu ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah musyrik dan kafir. Dalilnya adalah dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa may yad'u ma'allahi ilahan akhara la burhana lahu bihi fa innama hisabuhu 'inda rabbih innahu la yuflihul kafirun.
Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang meminta bersama dengan Allah Subhanahu wa taala kepada Tuhan yang lain yang mana tidak ada petunjuk di dalamnya, petunjuk yang menyatakan bahwasanya dia berhak untuk disembah, fa innama hisabuhu 'inda rabbih, maka ketahuilah bahwasanya perhitungannya adalah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Innahu la yuflihul kafirun, sesungguhnya orang-orang kafir tidaklah beruntung. Di sini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala menyebutkan contoh-contoh dari ibadah. Beliau memulai dari penyebutan secara umum, yaitu beliau menyebutkan adanya Islam, iman, dan ihsan, yang mana Islam memiliki 5 rukun dan di dalamnya ada ibadah-ibadah di dalamnya, syahadat, salat, puasa, zakat, haji. Ini semua adalah ibadah. Dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala cukup menyebutnya dengan penyebutan yang global, dengan menyebut Islam. Kemudian selanjutnya iman, yang di dalamnya ada beriman kepada Allah dan seterusnya, sebagaimana rukun iman yang 6. Kemudian ada ihsan. Selanjutnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala menyebutkan secara terperinci doa, khauf, ya, roja, berharap, bertawakal, inabah, isti'anah, isti'adah, dan seterusnya. Maka ini adalah contoh-contoh dari ibadah. Kemudian beliau rahimahullah ta'ala menjelaskan bahwa seluruh macam-macam ibadah yang telah disebutkan tadi, maka itu semua hanya boleh dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Wa annal masajida lillah, dan sesungguhnya masjid-masjid atau ibadah-ibadah itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dilanjutkan fala tad'u ma'allahi ahada, ya, 2 kali. Fala tad'u ma'allahi ahada, maka janganlah kalian meminta atau menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mana di dalam larangan ini terdapat perintah untuk memberikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sebuah larangan itu mengandung perintah untuk melakukan yang sebaliknya. Larangan dari menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka di dalamnya terdapat perintah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Faman sarafa minha syai'an, barang siapa yang memalingkan bagian dari ibadah li ghairillah, kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia telah musyrik dan kafir. Disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa man yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bihi fa innama hisabuhu 'inda rabbih innahu la yuflihul kafirun. Sisi pendalilan ayat ini terdiri dari 2 bagian. Yang pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan perbuatan yang akan dibicarakan atau yang akan diberikan ancaman kemudian, yaitu apa? Wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar, barang siapa yang meminta bersama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Tuhan yang lain, ya. Jadi di sini disebutkan perbuatannya, yaitu meminta kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang selanjutnya,
Allah Subhanahu wa taala memberikan ancaman terhadap perbuatan yang telah disebutkan. Fa innama hisabuhu 'inda rabbih. Ada dua ancaman. Yang pertama, fa innama hisabuhu 'inda rabbih. Sesungguhnya perhitungannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini bagian dari ancaman, ya, mengatakan bahwasanya perhitungannya, hisabnya adalah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah bagian dari ancaman. Sebagaimana seorang mudir misalkan yang dia berkata kepada para tulabnya, para santrinya, mengatakan siapa yang kabur dari ma'had kemudian pergi ke tempat-tempat maksiat, maka urusannya adalah dengan saya. Ini di sini ada ancaman, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa innama hisabuhu 'inda rabbih. Sesungguhnya perhitungannya, ya, orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka perhitungannya adalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua disebutkan innahu la yuflihul kafirun. Sesungguhnya orang-orang yang kafir tidaklah beruntung. Di sini ada pemberitahuan bahwasanya tempatnya kelak di neraka. Karena seseorang yang dikatakan tidak beruntung di akhirat, maka tempatnya tidak lain dan tidak bukan kecuali adalah neraka. Innahu la yuflihul kafirun. Orang-orang yang kafir itu tidak beruntung. Kalau dikatakan tidak beruntung di akhirat, maka tempatnya tak lain dan tak bukan adalah neraka. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala melanjutkan, wa fil hadithi ad-du'a mukhul ibadah. Doa adalah inti dari sebuah ibadah. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dan Rabbmu telah berfirman, berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku akan mengijabahi. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang sombong, yang enggan dari beribadah kepadaku, maka mereka akan masuk ke dalam neraka jahanam secara hina. Wa dalilul khaufi qauluhu ta'ala, innama dzalikumus syaitanu yukhawwifu awliya'ahu fala takhafuhum. Sesungguhnya yang demikian itu para syaitan, mereka menakuti wali-walinya, teman-temannya. Maka janganlah kalian takut kepada mereka, dan takutlah kepadaku, wa khafuni in kuntum mu'minin, apabila kalian benar-benar beriman. Wa dalilur raja'i qauluhu ta'ala. Dalil dari raja adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Dan barang siapa yang berharap bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya beramal dengan amalan yang saleh, yaitu amalan yang sesuai dengan tuntunan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Dan hendaknya tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala di dalam beribadah kepadanya. Ayat ini mengandung dua syarat diterimanya ibadah, yaitu yang pertama ikhlas, dan yang kedua adalah mengikuti tuntunan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa dalilut tawakkuli, dan dalil tawakal adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala hendaknya kalian bertawakal apabila kalian benar-benar beriman.
Wa qauluhu ta'ala wa man yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh, barang siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala maka dialah yang akan mencukupinya. Wa dalilur raghbati war rahbati wal khusyu', dan dalil rasa berharap dan cemas dan khusyuk adalah firman Allah Subhanahu wa taala, innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahaba. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang bersegera di dalam melakukan kebaikan-kebaikan, dan mereka meminta berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh rasa harap dan cemas, dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk. Wa dalilul khasyati qauluhu ta'ala fala takhshawhum wakhshawni, dan dalil khasyah adalah firman Allah Subhanahu wa taala, janganlah kalian takut kepada mereka dan takutlah kepadaku. Wa dalilul inabati qauluhu ta'ala wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah. Dalil dari inabah, ya, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, adalah firman Allah Subhanahu wa taala, dan kembalilah kalian kepada Allah, kepada Tuhan kalian, wa aslimulah, dan berserah dirilah kepadanya. Wa dalilul isti'anati qauluhu ta'ala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dalil isti'anah adalah firman Allah Subhanahu wa taala, hanya kepadamu kami menyembah dan hanyalah kepadamu kami memohon pertolongan. Wa fil hadits idza sta'anta fasta'in billah. Apabila kalian meminta pertolongan, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa dalilul isti'adzati qauluhu ta'ala qul a'udzu birabbil falaq. Dan dalil dari isti'adzah adalah firman Allah Subhanahu wa taala, katakanlah aku berlindung dengan Rabb yang menguasai waktu subuh. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, wa qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah aku berlindung, qul a'udzu birabbin nas, katakanlah aku berlindung dengan Rabbnya manusia. Wa dalilul istighatsati qauluhu ta'ala, dalil istighatsah adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ittastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum. Ingatlah ketika kalian beristighatsah, ya, meminta pertolongan di kala sulit, dan Allah Subhanahu wa taala langsung memberikan ijabah. Wa dalilul dzabhi qauluhu ta'ala, dalil dari menyembelih adalah firman Allah Subhanahu wa taala, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah sesungguhnya salatku, menyembelihku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin. La syarika lahu, tidak ada sekutu baginya. Wa minas sunnati qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala melaknat orang-orang yang menyembelih untuk selain Allah. Wa dalilun nadri qauluhu ta'ala, dan dalil nazar adalah firman Allah Subhanahu wa taala, yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Mereka adalah orang-orang yang menepati dengan atau menunaikan nazar mereka, dan mereka takut kepada Allah Subhanahu, dan mereka takut kepada hari kiamat, hari yang mana keburukannya terus-menerus. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala setelah menyebutkan macam-macam ibadah, maka beliau kemudian menyebutkan dalil-dalil dari masing-masing ibadah tersebut. Dan setiap dalil yang disebutkan itu menunjukkan bahwasanya amal perbuatan tersebut adalah
suatu ibadah. Dalil yang disebutkan berkaitan dengan doa misalkan, maka di situ menunjukkan doa adalah ibadah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum." Allah Subhanahu wa taala mengatakan, berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku akan berikan. Ya, Allah di sini menyebutkan doa, ya. Berdoalah kalian kepadaku. Kemudian Allah menutup ayat ini dengan firman-Nya, "Innal ladzina yastakbiruna an ibadati", sesungguhnya orang-orang yang sombong, yang enggan dari ibadah. Ya, Allah tidak menyebutkan doa, tapi Allah katakan orang yang enggan dari ibadah kepadaku. Maka di sini menunjukkan bahwasanya doa adalah ibadah. Dan dalil-dalil yang lainnya semuanya itu menunjukkan ada bahwasanya amalan yang disebutkan itu adalah ibadah. Khauf, ya, rasa takut itu adalah ibadah. Bernazar, kemudian menyembelih, kemudian meminta pertolongan, al-isti'anah wal istighatsah. Istighatsah bagian dari ibadah. Ya, semua dalil yang disebutkan itu menunjukkan bahwasanya amalan tersebut adalah ibadah. Setelah kita mengetahui bahwasanya amalan itu adalah ibadah, maka kita tidak boleh menyelewengkannya, memalingkannya kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dan itu merupakan kesyirikan. Ya, faman sarafa minha syai'an li ghairillahi fahuwa musyrikun kafir. Maka barang siapa yang menyelewengkan suatu ibadah, maka dia telah musyrik dan kafir. Nah, ini faedah dari penyebutan dalil-dalil tadi, ya. Ketika disebutkan dalil-dalil tadi, atau ketika diketahui bahwasanya suatu amalan atau suatu perbuatan itu adalah ibadah, ya, dengan adanya dalil-dalil baik dari hadis maupun Al-Qur'an, maka memberikannya kepada selain Allah Subhanahu wa taala adalah bentuk kesyirikan. Kemudian di akhir ada pembahasan yang berkaitan dengan nazar. Nazar adalah mewajibkan kepada diri sendiri suatu perbuatan yang sunnah, ya, mewajibkan kepada diri sendiri untuk melakukan perbuatan yang sebenarnya tidak wajib untuk dilakukan, tetapi perbuatan yang sunnah. Berkaitan dengan nazar ini, ya, sebuah nazar menjadi ibadah syar'iyah, ya, menjadi suatu ibadah apabila tercapai di dalamnya 3 syarat. Ya, nazar menjadi sebuah ibadah itu harus tercapai 3 syaratnya. Yang pertama adalah hendaknya di dalam perkara yang sunnah atau di dalam amalan yang sunnah. Ya, seseorang itu bernazar untuk melakukan, mewajibkan diri sendiri untuk melakukan amalan yang sunnah. Adapun amalan yang wajib tidak perlu untuk dinazarkan karena dia sudah wajib dengan sendirinya. Kemudian yang kedua syaratnya adalah harus ditentukan nazarnya. Misalkan saya bernazar untuk melakukan sedekah, atau saya bernazar untuk membangun masjid, saya bernazar untuk berpuasa, untuk melakukan qiyamul lail misalkan. Jadi nazarnya harus ditentukan. Gak bisa kita bernazar hanya mengatakan saya bernazar tanpa menyebutkan, menentukan amalan yang akan dilakukan. Yang ketiga adalah tidak boleh diberikan syarat di dalamnya. Ya, di dalam bernazar tidak boleh diberikan syarat atau ada timbal balik. Misalkan saya akan bersedekah kepada fakir miskin kalau Allah Subhanahu wa taala
menyembuhkan penyakit saya, atau saya akan membangun masjid kalau misalnya anak saya diterima di magister atau doktorah dan seterusnya. Ini adalah nadar yang bersyarat, ada timbal balik, maka ini tidak dibenarkan dalam nadar. Yang menjadi ibadah yang syar'i adalah seseorang bernadar tanpa syarat. Misalkan saya bernadar untuk membangun masjid, ya sudah. Saya bernadar untuk sedekah, saya bernadar untuk qiyamul lail dan seterusnya, tanpa memberikan adanya syarat timbal balik. Nah, inilah yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma anfaqatum min nafaqatin aw nadartum min nadrin fa innallaha ya'lamu." Dan apa saja yang kalian infakkan dan apa yang kalian nadarkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Allah Subhanahu wa taala menyandarkan nadar dengan bersedekah. Ini menunjukkan bahwasanya nadar adalah ibadah. Kemudian Allah mengatakan fa innallaha ya'lamu, sesungguhnya Allah mengetahuinya. Ya, Allah mengetahui amalan tersebut. Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan di dalam nadar. Ya, syaratnya tadi terpenuhi 3 perkara. Adapun nadar yang tidak terpenuhi syaratnya, inilah yang kiranya masuk dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innahu la ya'ti bi khair. Nabi menyebutkan bahwasanya nadar itu tidak mendatangkan kebaikan. Atau dalam hadis yang lain, innama yustakhraju bihi minal bakhil. Sesungguhnya nadar itu muncul keluar dari orang yang bakhil. Ya, ini bisa jadi adalah nadar yang tadi yang disyaratkan. Seorang bernadar apabila dia mendapatkan apa yang dia syaratkan, dia melakukan nadarnya. Inilah yang ditunjukkan dalam hadis ini. Adapun orang yang sudah terlanjur mengucapkan nadarnya dan menadarkan, ya, meskipun dengan syarat di dalamnya, maka ini wajib untuk ditepati, untuk ditunaikan, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Ya, Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang menunaikan nadarnya. Sehingga nadar yang terpenuhi syaratnya tadi, 3 syaratnya tadi, itu adalah nadar yang ibadah, yang syar'i, dari sisi akadnya, memulainya, dan juga dari sisi menunaikannya. Adapun nadar yang kiranya tidak tercapai syaratnya, mungkin disebutkan adanya balasan atau syarat timbal balik, maka dia wajib untuk menunaikannya dan dia diberikan pahala dengan menunaikan nadarnya. Wallahu ta'ala alam. Demikian kajian yang singkat ini di dalam pembahasan ma'rifatullah atau al-aslu al-awwal di dalam kitab Thalathatul Usul atau al-usul tsalatsah. Demikian kajian singkat ini, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salah datangnya dari kejahilan ana pribadi. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.